A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, saya doakan semoga murah rezeki, panjang umur, sehat, hidupnya bahagia. Ya, seaminnya habis ini pasti lebih keras. Mudah-mudahan yang tadi jawab salamnya salam, jawab salamnya semangat, ikhlas, senyum, saya doakan utangnya cepat lunas. Oke, bilang sama saudara, saudaraku, tenang saja. Masalah kita sama. Yang beda adalah nominalnya. Langsung haus Mas Mono. Masalahnya sama aja. Yang beda adalah nominalnya. Kalau di atas Tuan Guru Ustaz Abdul Somad itu guru saya. Terus yang di bawah ini apa? Yang di bawah ini anak muridnya. Teman belajar. Teman belajar antum semua. Kenapa saya turun ke bawah? Karena memang ini simbol saya sudah 3 tahun terakhir ini udah turun panggung. Sudah nggak di panggung lagi. Ini karena ada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, ada saudara saya, guru saya, sahabat saya, adinda saya, Ustadz Ardi Gunawan. Saya tengok banyak logo AG gitu, Ardi Gunawan, Ardi Gunawan Graha gitu. Banyak tuh. Oh bukan itu ya, beda ya. Itu AG yang berbeda ya. Sedang belajar. Kalau mau nagih, nanti dulu. Kalau mau transfer, ini rekeningnya. Dah? Siap belajar nggak? Saya minta waktunya cuma 30 sampai 40 menit. Matikan mode pesawat jauh lebih baik. Supaya nggak, Assalamualaikum Cin. Nah, hilang konsentrasi antum. Saya jauh-jauh datang dan saya belum pulang ke Pontianak dari tanggal 7 Januari. Ya pisah sama, untungnya ada anak-anak gitu ya. Tapi ya saya ngerasa ini salah satu safar saya yang panjang. Alhamdulillah dengan izin Allah mudah-mudahan jadi amal soleh yang diridhoi Allah. Saya tidak percaya dengan yang namanya kebetulan. Bagi saya semua yang terjadi itu atas izin Allah dan pasti ada hikmah di balik itu. Tadi saya ngobrol ada MPR, ada DPR, ada KSP. Lalu saya dengar juga ini yang datang challenge meeting gak boleh sembarangan orang. Dari cara antum berpakaian saya tahu ini orang-orang well educated, berpendidikan. Tahu mereka bahasa Arab, cuma mereka bisanya anti gitu. Saya kalau sama perempuan, mohon maaf ya, sama perempuan anti saya. Sama laki-laki anta. Sama orang yang lebih banyak antum. Nah sama orang yang dikasih tahu nggak dengar-dengar antu namanya. Udah? Dapat nggak terjemahannya? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Hari ini kita milad yang ke-8 tahun. Lalu ayat Qur'annya adalah surat Al-Anfal. Surat ini surat yang Allah turunkan untuk mengangkat ulang kisah di Perang Badar. Perang Badar ini 313 orang. Kalah atau menang? Menang. Jumlah muslimin berapa? 313. Jumlah kafirin? Lebih dari 1000. More than 1000. Salah satu tanda kebesaran Allah di ayat ini cerita tentang kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Jadi Islam pernah menang dengan jumlah yang sedikit, bala tentara yang tidak terlatih, alat perang seadanya. Antum lihat hotel ini hari ini, kita kumpul di sini. Ini kalau antum nggak jadi pengusaha sukses, sungguh terlalu. Ada 2 aja, kalau nggak terlalu, nggak tahu diri. Apa? Di luar sana banyak orang nggak bisa makan, di luar sana banyak orang nggak bisa ini. Itu harus jadi strong why, alasan kenapa antum harus ada di bisnis ini. Produk andalan di multi level itu adalah kalsium. Saya mau nyebut Tiansi itu nggak enak gitu ya. Saya alumni sampai di bintang 7, mau bintang 6 mau naik bintang 7. Saya pelajari produk knowledge-nya. Salah satu kekuatan mereka di kalsium. Apa kehebatan kalsium itu? Terutama untuk ibu hamil, orang-orang yang sedang produksi. Tubuh kita perlu sangat banyak kalsium. Dan kalsium terbaik itu bukan di susu sapi. Kalsium terbaik di susu kambing.
Dan kambing ini teman-teman, kambingnya kambing etawa. Kambingnya kambing apa? Etawa. Dan dia tidak dicampur apapun. Banyak antum lihat susu kambing yang murah-murah itu isinya creamer semua. Saya pemain dari 2012 tahu betul hafal mana yang dicampur. Dan ini punya antum tidak dicampur dengan apapun. Hanya susu kambing plus gula jagung. Jadi yang diabetes bisa minum. Kalau antum kurang enak badan, silakan kasih ini minum 2 saset dicampur dengan madu. Untuk stamina. Ustadz promosi, enggak, iklan terang-terangan. Masa antum enggak ambil? Kenapa Ustadz baru mulai kok, baru Al-Anfal udah langsung ngomongin produk. Saya mau ngasih tahu sama antum, di luar sana mereka bikin podcast isinya vodka. Mereka bikin podcast isinya soju. Mereka bilang soju akan enak dinikmati, 1, kumpul sama kawan, hangout sama gebetan, dan majelis gibah. Menurut saya itu kurang ajar. Pakai kata-kata majelis, pakai kata-kata gibah. Framing media. Dan mereka terang-terangan. Gak ada tulis haram. Mereka tulis di bawahnya 21 plus. Apa yang pengen saya sampaikan sama antum semuanya? Itu mereka ngajak ke surga atau ngajak ke neraka? Ngajak ke neraka. Jelas-jelas ngajak maksiat minum khamar. Terang-terangan promosinya. Berani campaign produk. Antum, kenapa produknya halal, produknya bagus, jelas bermanfaat, kebermanfaatnya untuk umat, kenapa malu-malu? Paham kira-kira? Tahu dosanya zina? Dosanya riba? Tahu? Salah satunya berzina dengan ibu kandung. Antum lihat sales-sales riba dengan bangga dan mau kartu kredit Pak, mau ini Pak, beli mobil nggak boleh cash, disuruh mereka kredit. Di situ ada leasingnya, ada ribanya. Mereka ngajak kita bermaksiat dengan terang-terangan, dengan gaya bahasa dan bahasa tubuh yang menarik. Antum jual produk bagus, kenapa harus malu-malu? Jadi sales turun, jangan-jangan bukan karena kondisi ekonomi. Karena orang yang bawa produk nggak pede dengan apa yang dia bawa. Kenapa pada diam? Pasti pada bosan kan? Udah 8 tahun saat jualan gini-gini aja. Antum kebanyakan pegang handphone. Lupa turun ke lapangan. Antum bawa sekali-sekali di mobil antum itu yang bagus-bagus tuh. Ada yang Mercy kan, saya tengok ada mobil Mercy. Tahu saya mau bilang. Ada yang Alphard di sini. Sekali-sekali Alphard antum tuh, jangan cuma parkir di mall. Bawa beras pecahan 2,5 kilo. Antum datang ketemu orang-orang susah. Antum antarin langsung pakai tangan antum yang banyak dosa itu. Tangan kita yang banyak dosa itu. Datang antarin serahin. Terus lihat ekspresi wajah orang yang nerima beras dari antum. Dia akan nunduk-nunduk lalu bilang terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Antum pegang uang cash standby di sini di kocek. Enggak apa-apa banyak yang penting ikhlas. Coba bilang. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Tuh bajunya siapa tadi? Coba dibuka. MPR. Ini Mas Malikul, maju ke depan sebentar. Promosi. Ya kan, cuma ada wajah saya nih, kena cuci juga wajah saya nanti. Campur dengan kaos kaki berarti. Enggak. Nih, sampai dibikin kaos. Sedekahmu, apa? Coba diulang. Sedekahmu enggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Takbir. Alhamdulillah ya. Berkah nih Mas Malikum, Masya Allah. Semoga berkah sehat, panjang umur, murah rezeki. Sesuai dengan tulisan di kaosnya. Dan semua orang yang nonton hari ini yang ikut, sedekahnya gak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Coba bilang. Nah, daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Oke? Setuju? Mantap. Jazakumullah khair. Wis. Teman-teman semua, kita runut dari awal. Kita sepakati dulu, mau gak bikin kesepakatan dulu? Satu kesepakatan awal, Allah, ikut saya, Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum. Sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Tahu? Surat berapa ayat berapa? Surat berapa ayat berapa? Ar-Ra'd? Surat keberapa? Ar-Ra'd betul? Ayo, coba pura-pura mikir coba sebentar, pura-pura mikir. Oh, orang-orang OSB ini banyak makan vitamin tapi tawadhu ya. Gimana
kemampuan mengingat ini. Atau omset utang itu aja di otaknya sekarang. Surat 13 ayat. Oh, udah buka Google ya. Alhamdulillah. Tadinya saya udah siapin hadiah sebenarnya. Kalau ada yang langsung jawab gitu, fast respon sekian, surat sekian. Nah, saya mau kasih hadiah udah saya siapin. Enggak jadi. Dulu sebelum saya nikah, coba bilang. Saya kira perempuan itu mata duitan. Ternyata benar. Mas Mono terwakili kayaknya. Enggak canda. Teman-teman semua, Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Maka 30 menit ini atau 20 menit ke depan ini saya pengen sampaikan kepada antum semuanya. Kalau dengar materi saya, jangan noleh orang lain. Apa? Jangan tunjuk orang lain. Yang paling menyebalkan tuh gini, kita posting sesuatu atau kita sampaikan sesuatu, kita berharap si fulan ini dengar. Lalu dia bilang, alhamdulillah ada kalimat bagus dari Ustadz nih buat kamu. Itu orang hatinya batu tak tahu diri. Coba bilang. Kamu itu yang sedang saya tegur gitu loh. Nyambung gak? Karena, coba bilang. Wajahmu adalah kontenku. Clear? Sepakat gak? Surat 13 ayat 11. Allah gak akan ngerubah nasib suatu kaum. Sebelum kaum itu merubah diri sendiri. Sebelum nunjuk orang lain. Ayo ikut saya. Tunjuk dulu diri sendiri. Setuju? Dah, kita lihat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang Al-Anfal. Kul perintah katakanlah. Kulil anfalu lillahi war rasul. Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Artinya teman-teman, mobil yang Allah titipkan hari ini, rumah yang Allah titipkan hari ini, apapun yang antum dapatkan hari ini tadi, reward dan segala macam, nama baik, barang bagus, nama besar, dimension, di tag. Ini saya lagi kenceng banget ngomongin ini, nggak tahu orangnya kedengar atau enggak. Karena kadang-kadang banyak yang peka, bertelinga tapi tak mendengar, bermata tapi tak melihat, punya hati tapi nggak punya rasa. Yang ditembak dia nembak orang lain, terlalu cerdas, kebanyakan makan multivitamin. Ustaz Ardi kalau tadi Ustaz Abdul Somad ngomongnya lembut-lembut, saya izin nih. Saya jarang-jarang ketemu sama antum. Boleh gak kajiannya kajian dapur? Dapur itu apa? Merica yang keluar. Cabe level 20. Siap? Ayo, langkah pertama para penumpang yang baik, siapkan sabuk pengaman Anda. Are you ready? Yang baru ketemu saya gak apa-apa. Tolong panitia bukakan pintu. Siapa yang gak siap, angkat tangan langsung keluar aja. Saya nggak cari fans, nggak cari follower. Saya pengen sampaikan yang hitam itu hitam, yang putih itu putih. Hal hak wal batil. Lihatlah bagaimana Allah mengajarkan kepada kita. Fattakullah. Nomor 1, kalau memang mau beres ini OSB, mau beres ini internal KSP, MPR, DPR. Fattakullah. Kamu harus takut sama satu. Allah. Yang kedua apa? Wa aslihu dzata bainikum. Siapa yang paham bahasa Arab sini ada? Aslaha yuslihu apa artinya? Perbaiki. Perbaiki apa? Perbaiki apa kata Allah di situ? Perbaiki apa? Baca loh tulisannya Masya Allah. Perbaikilah. 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 Apa perbaiki apa? Hubungan Antar sesama. Antar sesama. Banyak orang hablum minallahnya udah beres. Ahli tahajud, ahli qiyamul lail. Jago, sedekah. Hablum minallah beres. Apa masalahnya? Hablum minannas. Sama ini nggak cocok, sama ini berantem, sama ini cekcok, sama ini konflik, sama ini nggak teguran. Orang macam apa ente? Jilbabmu syar'i, ahlakmu dan mindsetmu nggak syar'i. Ustaz marah, nggak lapar. Gemes saja. Ingat, siapa yang dilihat? Tahu kenapa rezeki nggak turun-turun? Hablum minallah sudah. Rezeki itu ibarat keran Ustaz Ardi. Begitu dia ada maksiat, kerannya ketutup. Kekunci. Begitu antum taubat, pintu keran rezeki kebuka lagi. Sudah jatuh rezekinya. Ngalir terus. Apa masalahnya? Mangkok yang antum pakai untuk menampung bocor. Di mana bocornya? Kenapa bocor? Hablum minannas gak beres. Ada hati yang tersakiti. Ada orang-orang yang pernah
antum sakiti. Itu yang bikin rezeki bocor. Saya nyebutnya mangkok rezeki bocor. Allah bilang fattakullah wa aslihu dzata bainikum. Mau OSB-nya dibereskan Allah? Mau. Dari mana memulainya? Dari diri sendiri. Apa pertama? Fattakullah wa aslihu dzata bainikum. Apalagi perintah Allah. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Allah kayak ngejek-ngejek, kayak ngolok-ngolok. Kamu beriman ya kata Allah. Beriman apa ngaku beriman? Atau self-claim. Ini ayat juga untuk saya teman-teman. Saya sedang tidak menggurui antum semuanya. Makanya saya bilang tadi dari awal, saya turun dari panggung, kita berdiri di sini, belajar bersama. We learn together. 11:30 itu biasanya bahasa Inggrisnya keluar-keluar dikit. We learn together. C. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Kalau memang betul-betul beriman kata Allah, PR-nya fattakullah. Ayo, fattakullah. Buka mulutnya 1 huruf 10 kebaikan. Saya nggak suruh buka maskernya. Buka mulutnya aja. Fattakullah. Wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu. In kuntum mu'minin. Tahu tadabbur sederhananya? Kalau engkau mengaku beriman, 3 syarat yang aku minta di awal Al-Anfal ini kata Allah. 1, fattakullah wa aslihu dzata bainikum. Yang ketiga adalah wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Jadi kalau ada orang mengaku beriman, dia nggak mau takwa sama Allah, nggak mau memperbaiki hubungan dengan sesama, dan nggak mau taat sama Allah dan Rasulnya, imannya langsung batal. Ngeri nggak? Ulang tahun yang ke-8 kan? Berarti tahun depan kalau 9, At-Taubah yang kita bahas. Terus aja nanti sampai ini. Siapa yang sudah pernah dengar Al-Anfal, baru baca, tapi baru dapat pemahaman hari ini, kayak gitu cara pandangnya. Mulai dapat ketemu gak jawabannya, kenapa rezeki sudah kayaknya banyak, sales banyak, tapi kok gak bisa dinikmatin. Ada habluminan nas yang salah. Ada hati yang mungkin masih punya dendam. Aku gak cocok sama ini, aku gak suka sama ini. Dia gak paham aku tuh gak bisa diginiin, ini setan. Saya ngomong apa adanya aja. Kalau antum gak suka kan gak usah panggil lagi, tinggal ngomong sama Ustaz. Jangan Ustaz yang itu, yang hitam putih kemarin tuh gak enak. Saya mau ngasih tahu, ini pedas-pedas saya ngomong. Masalah kita, saya kan mungkin, jangan berzina. Muka-muka antum orang soleh semua kok. Apa maksiatnya orang hijrah hari ini? Dulu maksiatnya zina, dulu maksiatnya riba, dulu maksiatnya fisik. Habis ini teman-teman, maksiat kita apa? Hati. Bener gak? Ngerasa lebih soleh, ngerasa paling banyak berkontribusi, ngerasa paling berjasa, ngerasa founder, ini setan semua teman-teman. Iblis gak suka, dia cari teman untuk masuk neraka. Dan saya berdoa antum semua yang hadir di sini, siapapun yang terlibat, kita masuk surga bareng-bareng. Saya pernah kumpul di pengajian ibu-ibu sosialita, mereka lagi pengajian, mereka ulang tahun, mereka minta saya doa. Saya bilang, Kak, saya doakan semoga kakak-kakak ini masuk surga semuanya. Amin Ustaz, amin Ustaz, amin Ustaz. Kenapa doanya gitu Ustaz? Saya bilang, kakak-kakak ini terlalu cantik untuk masuk neraka, saya bilang. Langsung diam, Ustaz janganlah ngomong gitu. Langsung horor pengajiannya. Ayah, bunda, abang, kakak, surga tuh luas banget. Dan salah satu hal yang membuat kita masuk surga adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Gak ada orang yang masuk surga karena amal solehnya. Dan teman-teman bisa jadi kita masuk surga karena sabar. Bisa jadi kita masuk surga karena memaafkan. Bisa jadi kita masuk surga karena ada orang yang pernah kita kasih maaf lebih terdahulu. Padahal dia salah. Antum minta maaf sama orang yang antum pernah buat salah. Misalnya saya pernah salah sama Ustaz Ardi, saya minta maaf duluan. Itu biasa. Orang beriman itu, dia gak salah, dia minta maaf duluan. Dia memulai pembukaan bicara. Wa aslihu dzata bainikum, perintah Allah nih bos. Rasulullah tuh sakit hati gak lihat Hamzah meninggal? Sayyidina Hamzah meninggal sakit hati gak Rasulullah? Tahu siapa pembunuhnya? Siapa pembunuhnya Hamzah? Wahsy. Siapa yang perintah? Otak pembunuhnya siapa? Hindun. Hindun tuh istrinya siapa? Abu Sufyan. Tahu antum apa kalimat Rasulullah dengan 10.000 pasukan saat Fathu Makkah? Selisih 5 tahun aja. Tahun 3 hijrah beliau meninggal, 5 tahun Rasulullah Fathu Makkah. Apa yang kata Rasulullah di atas Al-Qaswahnya? Rasulullah bilang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia akan aman. Rasulullah memaafkan, move on. Antum punya dendam?
lepas, rilis. Ayo ikut saya, ambil barang yang ringan di depan antum. Apa aja? Ini kan Yuliana dalam kurung Ustadz Lukman. Nah. Ambil, ayo. Apa aja, anything. Tangannya lurus gini. Mau kertas, enggak boleh bengkok ya, harus lurus, sama kayak saya. Anything, botol jangan keberatan. Dah? Oke? Yuk, sekarang lihat, 1 menit mampu nggak? 1 menit? Insya Allah, masih bisa. Sekarang kalau 1 jam? 1 hari? Apalagi 1 bulan? The next question is, pertanyaan selanjutnya adalah, yang membuat antum gak kuat adalah, apakah ini bertambah berat, atau karena posisi kita mempertahankannya? Bagaimana orang yang cerdas menyikapi ini? Lepaskan, ayo lepaskan. Alhamdulillah. Antum nyimpan dendam bertahun-tahun tuh untuk apa? Antum nyimpan dongkol bertahun-tahun gak mau maafkan tuh ngapain? Inyong ora sudi gitu. Itu untuk apa? Inyong ora sudi itu untuk apa? Maka di Al-Anfal ini baru ayat 1. Sebenarnya saya mau bahas sampai ayat akhir. Ya nggak cukup waktunya. Teman-teman, poin penting yang pengen saya sampaikan adalah, ikut saya ya. Tebal-tebal telinga. Lapang-lapang dada. Coba diulang. Sekali lagi, I'm talking to you. Not to the person beside you or in front of you. I'm talking to you. Tebal-tebal telinga. Lapang-lapang dada. Yuk, pegang telinga kanan. Apa? Sekarang saya jelaskan. Catat baik-baik. Karena antum orang-orang pilihan, limited edition. Dalam menjalani kehidupan. Kenapa rumus pertama adalah tebal-tebal telinga? Nanti Ustaz Ardi pasti bisa membuat gambar, membuat ilustrasi, biar mudah. Jadikan kurikulum. Syarat mutlak untuk bisa naik di level-level berikutnya. Bukan cuma dia punya uang, bisa sales banyak. Nggak perlu jadi orang Islam untuk bisa sales banyak. Tapi saya pengen teman-teman naik levelnya, bukan hanya salesnya yang naik, tapi level keimanan dan kesolehannya juga naik. Tebal-tebal telinga, definisinya adalah siap terima pujian. Coba diulang. Siap terima makian. Telinga kanan pujian, telinga kiri caci maki. Dan saya pengen kasih tahu sama antum semuanya, pujian manusia tidak membuatmu mulia, caci maki manusia tidak membuatmu hina. Saya ini nggak minta dihargai, tapi tolong dong saya dihargai. Apa omongan sampah macam apa ini? Tolong dong kamu hargai saya. Orang yang minta dihargai nggak punya harga. Berlian itu nggak pernah mempromosikan diri, tapi orang tahu harganya mahal. Dilempar ke comberan pun tetap diambil orang. And all of you here is diamond. Shine bright like a diamond. Berlian itu teman-teman, biar dilemparkan dalam lumpur, tetap bersinar. Dan antum semua adalah berlian. Gimana mau jadi berlian? Baru kena mention aja di IG, baru kena komen, subkomen, baper, di screenshot, posting kemana-mana, reaksioner. You are not diamond, antum batu bata kalau kayak gitu. I'm talking to you, not to the man beside you. Tadinya saya mau bahas Al-Anfal sampai habis, tapi nengok wajah-wajah antum, kayak kontennya saya ganti aja lah. Antum kayaknya lebih perlu materi ini. Ikut saya, tebal-tebal telinga. Siap-siap dipuji. Siap-siap dicaci maki. Pujian manusia tidak membuatmu mulia.
caci maki manusia tidak membuatmu hina. Yang bisa memuliakanmu dan menghinakanmu cuma Allah saja. You get my point? Dapat pujian manusia? Masya Allah, Ustazah Zia, soleha, pakai mat wajib mutasil, soleha banget. Istrinya Ustaz Ardi, ya Allah, Ustadznya juga, ya Allah, soleh. Tambah kemuliaannya. Dimension berkali-kali, di tag Ardi gitu. Nambah mulia. Enggak, bos. Jadi kenapa hari ini ada masalah antum kena tag atau enggak kena tag? Dimension atau enggak dimension, ada masalah. Saya lagi kenceng banget ini ya, masalah ini. Di mana-mana saya ngomong ini. Di Paskas, di mana-mana. Kemarin di tempat Mas Ipo, saya sebut semua. Saya bilang, sampaikan. Sosmed itu kayak majalah dinding aja. Bukan harga diri antum di situ. Ngapain kita berantem harga diri di sosmed? Matikan sosmed, antum tetap tidur nyenyak, tetap makan enak. Jelas? Kenapa pada ngangguk-ngangguk? Apa artinya anggukan antum itu? Hah? Rasa. Maka ini bukan, apa tadi? Oh, meeting akbar gitu, the biggest event, ruqyah masal. Ya ma'syaral jinni wal ins. Tolonglah keluar jin-jin itu. Ini kalau nggak umpan pakai daun bidara, pakai daun pintu. Saya udah bilang Ustaz Ardi, Ustaz, saya ngomong apa adanya dengan gaya saya nggak bisa pura-pura. Aslinya ya gini, hitam-hitam, putih-putih. Apa tadi pertama? Nih, mas-mas yang pakai baju abu-abu, siap-siap. Konsekuensi pakai baju hitam. Saya pernah di posisi itu. Pakai baju putih, pakai celana hitam. Ngelayanin orang makan. Apa yang kurang, Bu? Tadi bisa ditambahin. Nuangin minumnya. Nuangin air minum. Ada yang cuek, ada yang sombong. Macam-macam. Konsekuensi pakai baju hitam putih. Sama kita. Pakai baju abu-abu. Ada yang bilang terima kasih, ada yang nggak bilang terima kasih. La nuridu minhum jazaan wala syukura. Aku tak peduli. Mau kau bilang terima kasih atau enggak. Ada Allah dan para malaikat yang mencatat kebaikan yang aku lakukan. Di situ kita belajar ikhlas. Di situ kita belajar tulus. Kayak Ustadz Happy bisa jadi MC Istana Negara seperti sekarang. Saya tahu perjalanan banyak, dibayarnya 2M. Makasih mas. Terima kasih mas. Kopi syukron. Kasih kopi dengan bilang syukron. Selesai sudah. Teman-teman tebal-tebal, siap apa? Siap dipuji, siap. Harus siap dengar dua-duanya. Antum miskin, pakai motor butut, orang bilang, jualan apa? Motornya mau aja jelek. Antum berhasil sukses, jangan-jangan melihara tuyul. Antum baper, Masya Allah. Ada cerita. The grass is blue, apa? The grass is blue. Rumput itu biru. Kata siapa? Keledai. The donkey says that the grass is blue. Lalu tiger yang waras bilang, no. The grass is green. The grass is green. No, the grass is blue. Berdebatlah dua ini. Makin panas, makin panas. Biru, hijau, biru, hijau, biru, hijau, biru, hijau. Akhirnya masuk di sidang hutan. Persidangan hutan. Ada singa, raja di raja yang memimpin sidang. Ada apa kalian berdua nih? Nggak pernah ada ceritanya. Satu makan daging, satu makan rumput. Kok tiba-tiba ada kumpul di meja sidang saya, kata singa. Your Majesty, kata si donkey, kata si keledai. Tiger says that the grass is green. And I'm saying to him that the grass is blue. Rumput itu biru, Your Majesty. Tuanku, Tuan yang terhormat, rumput itu biru. Sedangkan tiger mengatakan, si harimau mengatakan rumput itu hijau. Mana yang benar wahai Tuanku? Tolong putuskan untuk kami berdua. Kalau siapa yang salah, maka berilah hukuman. Dua permintaanku wahai Tuanku, kata si keledai. Tentukan siapa yang benar, kasih hukuman buat yang salah.
Baik, kata si singa. Dengan ini saya putuskan bahwasanya the grass is blue. Rumput itu biru. Dan kamu harimau, saya kasih hukuman 3 hari nggak boleh bicara. You have to shut your mouth up 3 days. Nggak boleh ngomong 3 hari. Pulanglah keledai ini dengan lompat-lompat dan jingkrak. The grass is blue, the grass is blue. I'm the winner, I'm the winner. Saya pemenangnya, saya pemenangnya. Rumput itu biru. Harimau baper. Kalau bahasa anak zaman sekarang tuh, aku tuh nggak bisa diginiin. Coba bilang, it's my dream mas, gitu coba. Not her. Puas antum. Gara-gara Aris yang selingkuh, satu dunia suami salah semua. Oh kan, yang betul-betul tuh nggak berani ngomong aja, takut tidur di luar. It's my dream mas. Yang nggak paham nggak apa-apa. Udah ya. Your Majesty. Kalau bahasa anak-anak TikTok, ku menangis. Gitulah kira-kira. Tiger tuh nangis. Aku gak bisa diginin. The grass is green. Your Majesty. Wahai tuanku, engkau tahu kan rumput itu hijau. Apa kata singa? Yes, I do. Betul. Dari zaman dulu rumput itu hijau. Kenapa engkau bilang rumput itu biru? Hey, who are you? Kata dia. Siapa kamu? I'm tiger. Saya harimau. Yang tadi berdebat dengan kamu siapa? Keledai. Masa makhluk sekelas harimau berdebatnya sama donkey? Strawberry, mangga, apel. Coba bilang. Sorry, nggak level. Kamu harimau. Masa berdebatnya sama keledai? Antum kelasnya KSP, MPR, DPR. Masa berdebat sama reseller? Jahil, murokap. Jamur crispy. Jahil, murokap, keras kepala sekali. Jamur crispy. Jahil, murokap tuh bodoh kuadrat gitu. Antum MPR. Udah dapat reward. Berdebat sama reseller. La ilaha illallah. Berdebat sama distributor. Masya Allah, tabarakallah. Singa berdebat sama Oke lah kata harimau. Oke saya salah, kepancing emosi tadi, baper saya. Masa dia bilang rumput ini? Kamu harimau kok berdebat sama yang receh-receh. Antum gak kenal, akunnya akun fake. Antum berdebat sama mereka. Buang-buang waktu. Terakhir dia bilang, lalu kenapa saya dihukum 3 hari gak boleh ngomong? Untuk ngasih pelajaran, engkau ini yang mahal itu suaramu, aumanmu. Keluarkanlah aumanmu itu, suaramu itu di tempat yang tepat. Bukan berdebat sama keledai. Ayah bunda bapak ibu yang baik yang dirahmati Allah. Dalam menjalani kebaikan ini, antum ketemu gak sama keledai-keledai di luar sana? Ketemu gak? Antum berantem sama mereka, antum dengan mereka sama-sama keledai. Turun derajat antum. Coba saling toleh samping kiri kanan. Tepuk bilang gini, sepertinya saya kenal orangnya. Ada yang mau ditegur, ada yang tetap aja keras kepala. Namanya asosiasi jamur crispy. Jahil murokap, keras kepala sekali. Nanti pulang dari sini, itulah kamu mas. Dengar gak tadi kata Ustadz? Kata suaminya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma afri alayya sabran ya Allah. Suaminya minta kesabaran. Terwakili kah? Afri alayya sabran ya Allah. Materi Ustadz mewakili isi hatiku ya Allah. Belinang air mata suami sambil nyupir balik dari sini nih. Ya Allah. Dengar dak dia ya Allah. Kamu sipah. Wah, kena serang langsung. Tadi pagi Ustadz Abdul Somad cerita. Ada sumur di Yaman apa? Kalau ada sumur di Yaman. Coba bilang. Tiba-tiba ada ibu-ibu kecemplung mandi. Begitu masuk kecemplung mandi, terus suaminya cari, mana istri aku tadi ada suaranya, kok enggak ada kedengaran lagi, yang ada cuma cuciannya enggak ada orangnya. Begitu dekat-dekat ke sumur langsung keluar ada jin besar,
Panas kata jinnya, keluar. Karena ini ruqyah kan, keluar. Siapa kamu kata si suaminya ini. Saya jin. Jin mana? Jin sumur ini. Berapa lama kamu tinggal di dalam? Sudah ribuan tahun. Kok kamu keluar? Saya tidak betah di ibu-ibu ngomel di dalam katanya. Kok ketawanya gitu? Coba selesaikan di kamar habis ini ya. Tanya ini, berapa lama kamu dengar ceramah? Dengar dia ngomel. Kata si mbak suami ini, nggak sampai 5 menit lah, panas telinga saya. Saya udah nikah sama dia lebih dari 20 tahun katanya. Nah kamu masuk lagi aja biar ada mau ditarik atau enggak gitu lah. Cerita lanjutan dari kisah ini kita akan lanjutkan di ulang tahun yang ke-9 OSB. Saya bahas sesuatu yang sangat serius dengan kemasan yang sederhana. Karena saya tahu nggak semua antum kuat dengan materi yang begini. Kalau di internal santri saya udah biasa, saya gas. Kalau antum-antum kan baru kenal, baru datang langsung shock. Islam macam apa ini? Wah gitu, nah, Islam yang salah. Teman-teman, yang kedua, menjadi seorang pemimpin leader, mau jadi KSP, MPR, DPR, PR nomor 2, lapang-lapang dada. Apa artinya Ustadz? Siap-siap memaafkan. Coba diulang. Mudah-mudahlah minta maaf. Coba diulang, siap-siap memaafkan. Mudah-mudahlah minta maaf. Salaman sama samping kiri kanannya bilang, saya minta maaf. Ayo bilang, serius. Hei istri, jangan sampai keluar jinnya dari sumur nanti. Tahu dirilah. Hai suami, tahu diri. Tengok muka istrinya, betuah. Cerdas, pintar, tengok muka suaminya. Minta maaf ya Bu ya. Nah, kalau baik-baik kan nambah transferannya. Ya kan suami yang soleh itu, ini pasti di caption nih. Suami yang soleh itu, Mas Agus, suami yang soleh itu sedikit bicara, banyak transfernya. Langsung, tuh Pak dengerin. Tepuk tangan tuh, pasti tepuk tangan. Bahagia dia. Ustaz, aku padamu Ustaz. Kalau ada profit untuk dia aku padamu. Ya kan? Tawadu, tahu warna duit. Sendu, senang duit. Nah, bercanda. Tidak semua perempuan gitu. Itu perempuan di Samudra Atlantik kedalaman 731. Yang antum ini, solehah semuanya apa? Lapang-lapang dada. Siap-siap memaafkan. Orang yang antum kesal, orang yang antum dongkol tiba-tiba datang. Lalu dia minta maaf. Antum harus buka hati. Lalu mengatakan, iya Pak saya maafkan. Walaupun dalam hati saya sakit. Tidak ada. Ya Allah saya maafkan dia karena engkau dan Rasulnya. Coba diulang. Kenapa memaafkan itu harus dilakukan lebih dahulu ketimbang minta maaf? Karena baginda Rasulullah melakukan itu. Bedanya kita sama Rasulullah sudah alam nasyrah laka sadrak. Rasulullah sudah dibersihkan hatinya sama Allah. Tapi Nabi Musa sama kayak kita. Apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Coba antum lihat urutannya. Tadi dengar enggak saya waktu mulai baca Rabbi shrah li sadri? Surat berapa, ayat berapa? Ayo. Surat berapa? Rabbi shrah li sadri. Pura-pura mikir coba. Az-Zumar, oke, betul. Betul-betul salah. Toha, ayat. Coba pegang kepalanya. Ke saya, semuanya, wajib. Pegang kepalanya, bilang, astagfirullahaladzim. Apa aja isi kepala aku ini? Jilbab si Sesa. Update terus. Isi otak gak pernah diupdate.
Pegang kepalanya lagi. Sakit kajian hari ini nih. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surat Toha, surat 20, ayat 25 sampai 28. Doanya siapa itu Ustadz? Doa Nabi Musa. Dan antum tahu doa itu ngadapi siapa? Ngadapi siapa? Ngadapi Fir'aun. Tahu kenapa tadi saya waktu naik atas panggung saya baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri? Tepuk sebelahnya. Bukan Fir'aun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Akhirnya saya belajar dari situ teman-teman. Syarhus sadr. Hati yang lapang membuat mudah semua urusan. Inilah closing statement di ulang tahun ke-8-nya OSP. Hati lapang. Ayo ikut saya. Hati lapang. Senyum, senyum, senyum. Mudah-mudahan lunas utangnya cepat. Ya, senyum, senyum. Hati lapang. Rezeki datang. Sekali lagi. Tarik nafas. Hati lapang. Lunas hutang. Hati lapang. Hidup tenang. Hati lapang. Rezeki datang. Hati sempit. Rezekinya sedikit. Nah, Ustaz Adib bikin senam nanti. Nah, terserah antum lah nanti. Ya, oke, senam otak kanan. Hati lapang. Saya tahu tangan tuh banyak, tahu. Lebih sakit daripada jatuh tempo tuh jatuh cinta. Apa jatuh cinta tuh namanya jatuh tempo. Ya, senyum, senyum, senyum. Hati lapang. Rezeki datang. Hati lapang. Rezeki datang. Hati sempit. Rezekinya sedikit. Nah, coba diulang. Sekarang saya nggak ngomong, antum lihat kode tangan saya. Kalau saya bilang gini berarti? Kalau saya bilang gini? Kalau saya bilang gini? Oke, tes. Katanya vitamin otak nomor 1 di Indonesia. Kayak gimana kondisi manusia-manusianya ini? Kurang transferan kayaknya mereka nih. Ada 4 kode. Sekarang saya mundur. Agak cerdas lah lumayan, boleh lah. Ulang. Sip. Tolong bukakan ayat Qur'annya, closing statement, sudah jam 12. Ikut saya. Kama akhrajaka. Kama akhrajaka. Rabbuka min baitika bil haqq. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Surat ke-8
ayat 5. Surat ke-8 ayat 5. Kama akhrajaka rabbuka mim baitika bil haq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Lihat baik-baik, ada yang aneh nggak di ayat ini? Apa yang aneh? Apa yang aneh? Ada sekelompok orang tidak disukai, lakarihun. Jadi sebagian orang yang beriman itu tidak menyukainya. Sebagian orang-orang yang beriman tidak menyukainya. Kenapa aneh? Ya dari atasnya, dari ayat awalnya semua menyuruh kepada hal-hal yang baik dan sifat-sifat orang beriman. Di ayat yang kedua itu kan semua baik, yang dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kemudian di ujung-ujungnya ternyata ada orang yang beriman yang tidak menyukainya. Orang beriman itu tidak suka apa? Apa yang dia tidak suka? Sukar apa yang dia lakukan di atas. Oke. Mungkin ya. Takbir. Karena saya sudah niatkan tadi nggak boleh saya bawa balik, maka semua yang ada di kocek saya tinggalkan di sini. Saya nunggu jawaban orang-orang yang bisa jawab tadi. Apa yang aneh? Yang aneh adalah, azan sudah ya. Yang aneh adalah, ada 50.000 lagi enggak di situ? Yang aneh adalah, ketika antum memperjuangkan kebaikan, ada orang beriman yang justru nggak suka. Setiap kita menanam padi, pasti tumbuh rumput. Kalau kita nanam rumput, gak mungkin tumbuh padi. Tebal-tebal telinga, lapang-lapang dada. Tebal-tebal telinga, lapang-lapang dada. OSB 8 tahun OSB gitu ya. Hati lapang. 8 tahun OSB. Oke, yuk semuanya ambil kamera di atas. Multimedia naik satu orang, ambil video. Semuanya ikut saya. Saya bilang 8 tahun OSB, semuanya langsung bilang gini, hati lapang. Ustadz Epi Huna lah, gurunya Ustadz Al-Musyrif. Ustadz, antum yang kasih komando Ustadz. 8 tahun, soalnya suara beliau lebih bagus daripada suara saya. Lebih menggema, ada echo, ada reverbnya gitu loh Ustadz. Ada reverb, ada Ustadz. Cash, nggak bisa cek Ustadz. Cash, coba. Cash, pakai yang ini cash. Lunas gitu. Iya, lunas cash ya. Luar biasa. Langsung saya pandu ya. Di tengah. Masya Allah. Sama Pak Ardi. Mantap. Yes, siap. Tim kamera standby. Boleh berdiri, boleh. Ayo, biar semangat. Ya, berdiri semuanya. Habis ini langsung sholat ya, sholat dulu, baru foto-foto. Nggak ada foto-foto sebelum sholat. STW, sholat tepat waktu. Panggung ke atas. Siap? Ustaz, lagi pada ngafalin dulu Ustaz. Oh iya, hati 8 tahun OSB. 8 tahun OSB. Allahu Akbar. Oke, ulangi. Latihan itu geladi. Siap ya? 8 tahun OSB. Allahu Akbar. Amazing. Subhanallah.
Terima kasih banyak, jazakumullah ahsanal jaza, yang baik pasti dari Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ustaz Ardi, Ustaz Zia, dan semua keluarga besar OSB. Uhibbukum fillah, saya mencintai antum semuanya karena Allah. Kita sholat dulu STW, sholat tepat waktu. Setelah itu yang mungkin mau foto atau apa ya, kita ngobrol-ngobrol sesudah sholat tepat waktu. Jazakumullah ahsanal jaza, uhibbukum fillah, saya mencintai antum semuanya karena Allah. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Masya Allah, luar biasa. 1 jam lebih tapi tak terasa Ustaz. 30 menit lebih tapi tak terasa bagi kami. Tentunya ini banyak sekali quote-quote yang kita ambil dari speech-nya Kiai Lukmanul Hakim. Nanti lanjut lagi Ustaz sampai maghrib. Oke. Selain